Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Una, perwakilan dari Divisi Championship 2025. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kang Fahri yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengajar Esprep di Mikro pada malam ini. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah hadir di Esprep malam ini. Dan aku juga mau ingetin kalau Esprep ini sifatnya santai, jadi teman-teman bisa tanya jika ada yang dibingungin. Terima kasih kepada Kang Fahri. Bisa waktu dan layar dipersilahkan. Aku juga izin buat record ya, Kang. Terima kasih. Oke, suaraku jelas nggak? Atau kekecilan? Jelas, Kang. Oke, saya screen dulu ya, bentar. Nah, uh, udah kelihatan nggak? Belum ya? Sekarang baru kelihatan ya? Kelihatan, Kang. Nah, mungkin di Esprek malam ini tuh sebenarnya soal yang dibahas tuh nggak terlalu banyak sih, paling cuma 30 soalan. Dan kan yang pegang semua ya, jadi kalau lebih nggak bakal terlalu lama. Jadi paling sebelum ke apa namanya? Ke soal pengen bahas dulu kira-kira tuh apa yang penting buat dipahami. Soalnya kan ini banyak ya, ada jatuhnya kayak 4 lab praktikum, terus di satu ini satu ujian kan ya. Kalau misal dari pengalaman sendiri sih, eh apa namanya, paling kalau dalam awal-awal sih misal di lab satu kita lihat dulu ya, buat masing-masing labnya, biar gampang kita lihat acuannya dari lab ya. Soalnya kan kalau bakal mencakup semuanya juga buat yang sebelum UTS atau pas UTS nanti. Paling kalau misalnya yang itu ten principle tuh biasanya nggak terlalu dilihat sih. Kalau yang ini mungkin kayak paham aja, tapi biasanya jarang ada di soal sih biasanya. Tapi jarang tuh dalam artian bukan berarti nggak bakal ada ya. Terus kalau misalnya ini juga jarang ada, karena ini biasanya udah ada di P Mikro, terus ini juga udah ada di P Mikro ya, juga flow. Paling yang baru itu yang ini, karena sepaham gitu apa yang misalnya kemudian dari GDP-nya masing-masing dari keempat komponennya gitu. Terus tentunya apa itu nominal gitu sama jadi deflator. Terus bagaimana kemudian kita bisa dapetin si inflasi itu atau perubahan tingkat harga dari suatu komoditas di suatu negara gitu. Nah itu ya, itu sih, itu buat yang GDP. Terus kemudian selain GDP deflator kan ada juga cost of living ya, atau biasanya kita pakai kalkulasinya CPI. Ini kalau bisa sama buat lebih tahu tingkat harga. Tapi dalam konteks CPI itu biasanya yang dihitung kan dari sisi konsumen ya. Jadi kira-kira perubahan harga pada komunitas-komunitas yang bisa dikonsumsi sama masyarakat. Misalnya kayak apa itu namanya? Kayak kebutuhan sehari-hari lah. Atau juga bisa kayak housing dan lain-lain. Soalnya kenapa lihat yang masyarakat konsumen itu dihitung tapi saya ada yang konsumer, ada yang konsumer, ada juga yang produser. Nah, mungkin yang lebih familiar buat kita biasanya yang konsumer. Meskipun sebenarnya produser juga ada, dan ini tuh biasanya banyak dilihatnya sama investor sih. Kalau misalnya ini tuh ini misalnya jarang ada di PG sih, biasanya adanya di SA ya. Kalau misalnya ini juga jarang ada sih. Paling yang penting biasanya di terakhir lebih satu tuh yang ini. Kan harus paham si Fisher effect atau cara dapetin nominal sama real interest rate dan si inflation rate dari yang kita di soal itu sih bakal ada gitu. Oke itu ya buat yang lab satu sih biasanya. Lab satu. Terus buat yang lab 2 ini tuh kayaknya nggak terlalu banyak sih. Jarang. Agak komposisinya tuh biasanya nggak terlalu banyak di antara yang lain. Misalnya banyak bahasnya tentang jadi beda faktor. Tapi kalau misalnya itu yang penting tuh ya paham maksud dari productivity itu penting. Living standard itu penting juga. Terus kalau misalnya ini mah
pemahaman sederhana aja lah ya, kayak fisikal atau human capital, bedanya apa. Kemudian kalau misalnya yang ini tuh paling ini, terhadap saving sama investment, meskipun banyak di praktikum sih biasanya. Kalau misalnya itu dia biasanya ada di essay sih, tapi kalau di PG itu jarang lihat juga sih. Dulu pasti jarang ada soal tentang diminishing return sama catch-up effect. Meskipun ini lumayan penting sih, bakal kepake terus. Terus mungkin ini juga bedanya direct sama portfolio. Kalau direct kan berarti dia asing yang mau invest, sama asing juga yang bakal ngelakuin bisnisnya gitu. Jadi kayak Toyota bangun sebuah pabrik di Indonesia gitu, dan si Toyota sendiri yang ngelaksanain si bisnisnya di sini gitu. Kalau portofolio itu jatuhnya kayak Toyota yang ngasih uang ke kita gitu. Nah, si yang kelola tuh kita sebagai apa namanya, sebagai operator atau sebagai manajemennya. Nah, itu portofolio biasanya. Itu kayak gitu ya. Terus ya sih kalau misalnya itu tuh kurang lebih sampai situ sih. Buat lab 2. Buat yang lab 3 ini yang penting itu ini ya biasanya. Ini penting tapi biasanya jarang ada. Biasanya yang penting tuh paham tentang ini sih. Apa namanya, bedanya kos ekonomi sama panekonomi. Biasanya bakal kalian apa namanya di otak-atik dikit itu kayak I sama dengan Y min C min G itu sama aja kayak dia tuh kos ekonomi ya, karena nggak ada NX. Karena dia mau bilang bahwa asumsinya itu asumsi kos ekonomi gitu. Itu bisa di otak-atik dikit. Nah, terus ini juga tentang kurva loadable fund, atau kan tadi dia bilang bahwa di saving investment kos ekonomi kan sama dengan I ya. Nah, di situ berarti si semua saving itu diasumsikan bisa dipakai buat investasi. Nah, kira-kira di sini bisa si kurvanya bisa gambarin bahwa bagaimana demand dari investor terhadap uang yang bisa dipinjamin sama supply dari masyarakat ketika mereka saving gitu. Nah, bisa dijelasin di sini ya. Saya di apa namanya? Di minta jelasin juga kira-kira dampak dari suatu intervensi kayak makin banyak orang yang saving kayak gimana dampaknya. Terus ketika banyak orang yang mau pinjam atau investment insentif itu kira-kira kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya ternyata tuh si pemerintahnya lebih banyak pengangkatan, berarti kan T min G-nya, si G-nya lebih ini ya, lebih besar, berarti kan budget defisit, kira-kira dia dampaknya kayak gimana. Itu biasanya kalau di tahun kemarin sih jarang ada ya. Tapi paling jarang ada gambar kurva sih. Tapi kalian apa namanya, persiapin dulu aja tentang pengalaman ini. Kalau lebih kalau misal ini tuh emang bisa kepake juga sih. Selain dari mungkin apa namanya di UTS bisa kepake juga buat pemahaman dari di makro satu gitu ya. Kalau misalnya itu dia juga jarang ada sih. Kalau yang ini buat memperhitungkan time value of money, apalagi ini bisa jarang ada. So, oke. Kalau misal nggak dipelajari silahkan, tapi ya mungkin yang penting paham dulu aja. Sisanya kalian fokusnya di yang lain dulu aja. Menurut pribadi ya. Terus kemudian kalau misalnya yang lain 4 tentang unemployment itu tuh ini mah bisa dibilang lumayan penting ya. Ternyata semuanya bakal ada sih. Kayak apa yang dimakan unemployment, terus si working age-nya itu kapan aja gitu. Dalam artian usianya usia berapa kita kategorikan sebagai dia eh angkatan kerja gitu. Kayak gitu. Terus cara menghitung labor force-nya, unemployment rate, dan sebagainya gitu. Terus yang tipe-tipenya juga kayak yang friksional, kayak dia tuh sebenarnya lagi nyari kerja, jadi sebenarnya bukan pengangguran tapi emang lagi nyari kerja, tapi kan ya belum ada kerja lah gitu. Nah, itu bisa friksional. Kalau yang struktural tuh biasanya karena ada perubahan sosial ekonomi kayak apa namanya, kayak misal di suatu pabrik tekstil gitu ya, yang biasanya awalnya padat karya atau banyak menggunakan SDM, tapi karena ada perubahan teknologi jadi banyak yang pakai mesin. Nah, itu biasanya orang yang di apa namanya, di layoff atau di ya kasar dipecat gitu gara-gara sekarang udah pakai mesin ini, misalnya itu struktural gitu, kayak gitu. Atau mungkin kayak apa namanya, tukang parkir yang diganti sama parkir otomatis, misalnya itu struktural juga. Cyclical itu biasanya karena apa namanya,
ada ya kalau secara bahasa kan siklus bisnis ya, tapi apa namanya biasanya lebih umum untuk pas lagi krisis ekonomi gitu. Jadi kayak naik turun ekonomi kayak kemarin inflasi lagi naik atau misalnya gitu kan, atau kayak suatu negara tuh kayak mungkin lagi berkembang dulu kayak kemarin lagi mau infrastruktur terus sekarang lagi apa namanya lagi karena kepanasan kan, jadi di hold dulu si pertumbuhannya itu biasanya cyclical kayak pas ya kalau secara contoh ya, contohnya itu kayak misal kemarin tuh di era Jokowi itu mungkin beberapa tahun kemarin itu kan lagi pembangunan infrastruktur. Nah itu kan itu banyak orang yang ditawarin kerja buat ikut pembangunan proyek A, B, C, tapi sekarang karena mungkin lagi sepi atau lagi apa namanya ekonomi lagi rehat dulu, nah itu orang yang asalnya banyak kan jadi nggak terlalu banyak, nah dia cyclical kayak gitu. Kalau yang seasonal tuh biasanya yang memang tak tentu ya, jadi kayak orang yang tiba-tiba atau orang yang biasanya kerjanya pas lagi panen doang, biasanya pas lagi petani ya, bisa kayak petani itu ada yang borongan gitu, kayak jatuhnya kerjanya cuma pas lagi panen doang atau pas lagi awal-awal mau nanam doang, itu bisa seasonal unemployment gitu. Itu sih sederhananya. Kalau sisanya itu ini minimum wage penting juga tentang minimum upah, paling buat pemahaman doang sih. Sisanya ini juga ini mah ini penting juga. Kalau misal yang moneter ini sih paling kalian harus paham tentang fungsi dari uang, bedanya apa. Kalau yang medium of exchange berarti kan sebagai nilai alat tukar ya. Itu secara sederhana itu kayak uang yang kalian punya tuh misal 30.000 orang, uang yang kalian punya tuh dipakai buat beli kopi di kafe kah atau buat beli pakaian kah, itu biasanya sebagai alat tukar gitu, meskipun dia cuma kertas biasa tapi bisa sebagai alat untuk menukarkan dibanding kalian nukarin eh apa namanya kayak minyak atau jagung buat dapetin roti 30.000 kan itu ribet ya. Nah itu bisa kan tetap bisa pakai uang, itu sebagai salah satu fungsi dari medium of exchange atau alat tukar. Kalau unit of account itu kan jatuhnya sebagai menyatakan harga atau nilai suatu barang dan jasa. Misal kayak tadi harga si roti kan 30.000 atau harga kopi itu 30.000. Nah itu tuh sebetulnya fungsi dari uang sendiri, jadi bisa tahu atau menentukan nilai atau harga dari suatu unit barang atau jasa gitu. Nah, itu tuh biasanya fungsi dari uang juga gitu, 30.000, 60.000. Misal yang kopi 30.000 sama kopi 50.000 kan kita bisa tahu ya, yang nilainya lebih, apa namanya, yang mahal, yang lebih mahal yang mana gitu. Nah, kalau secara value biasanya lebih kepada, apa namanya, bagaimana uang itu disimpan buat membeli masa depan. Kayak misal kamu nyimpan 500.000 buat minggu ini, dan minggu depannya masih bisa dipakai buat menukarkan barang. Nah, itu bisa secara value. Misalnya ini kalian udah paham lah ya. Nah, yang satu biasanya dia gampang buat dicairin atau likuiditasnya tinggi. Jadi ini yang banyak dari masyarakat. Kalau yang dua tuh dia M1 sama yang biasanya ada di bank-bank dan ya yang nggak terlalu liquid lah. Kayak gitu ya. Itu sih. Paling kalau telepon juga jarang sih. Paling kayak pemahaman kayak multiplier itu apa gitu. Sisanya sih kayaknya nggak terlalu banyak buat yang ini. Yang tiba-tiba tuh bisa nggak terlalu banyak. Kayak mungkin itu ya buat si materinya. Apakah ada yang mau ditanyain sebelum kita bahas soalnya? Oke, kalau nggak ada, kita langsung bahas soal aja ya, biar nggak terlalu lama juga. Jadi mungkin kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, dia bilang bahwa di saat masyarakat menjadi semakin makmur atau katakanlah pendapatannya meningkat gitu. Ini ya, ianya meningkat. Dia tuh detik-detik akan cenderung apa gitu. Nah, di sini biasanya pada umumnya ya, biasanya kayak masyarakat orang yang punya income lebih tinggi itu kan udah merasakan juga bahwa misal income dia asalnya 1 juta gitu, terus naik 10 juta, terus mungkin nanti bakal lebih sukses lagi gitu jadi 1 juta. Nah, orang ini kalau misal secara rasional ya,
Dan pada umumnya ketika misal di 1 juta itu konsumsinya bakal lebih tinggi, tinggi katakanlah 1 juta itu kepake semua buat konsumsi gitu. Kalau misal 10 juta ya mungkin nanti dia 8 juta bakal buat konsumsi misal, dan 1 jutanya buat ditabung gitu. Nah nanti 100 juta ya mungkin bisa aja kalau misal dia masih tetap sama mungkin bisa 8 juta atau juga ke 70 juta dia konsumsi per bulannya gitu. 30 jutanya dia tabung. Nah kalau misalnya kayak gini kita bisa lihat bahwa si di antara jawaban-jawabannya opsinya yang paling tepat yang mana, yang ini. Jadi si MPC atau marginal profit to konsum atau kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi itu jadi lebih rendah karena ya mau konsumsi sampai segimana sih, apa mau hedon banget gitu. Tapi kan pada umumnya ya, biasanya kalau misal orang-orang tuh pendapatannya makin meningkat, si konsumsi mungkin meningkat juga, tapi bakal ada spare gitu dibanding sama orang yang umumnya gajinya UMR kan biasanya bakal kepake semua ya karena jatuhnya biaya hidup kan kadang memang pas-pasan sama uang gajinya. Nah itu biasanya kayak gitu ya. Jadi untuk yang ini nomor satu tuh dia ketika pendapatan meningkat cenderung untuk uang konsumsi lebih rendah gitu atau MPC-nya jadi lebih rendah itu ya. Itu buat yang nomor satu. Buat yang nomor dua, yang ini tuh si Keynesian ini tuh nilai kak ini tuh Keynesian multiplier itu bisa buat melihat bagaimana perubahan dari apa ya, biasanya belanja pemerintah juga bisa banyak pemerintah bisa atau konsumsi mungkin ya. Itu sebetulnya tidak berdampak hanya misal 1 juta dampaknya 1 juta juta juga gitu. Kalau misal di sini tuh anggaplah bahwa ketika ini kalau misal dalam konteks belanja pemerintah ya, kalau misal kayak gini tuh iya dan jawaban yang mana jawabannya yang ini ya. Kalau ini juga bisa cari di ini sih buat si rumusnya kayak gimana. Nanti itu ini implikasinya apa ketika misal pemerintah itu memberi bantuan 100 juta gitu ke masyarakat dan MPC rata-rata dari masyarakat itu misalnya 0,8. Nah nanti jadi si K-nya itu atau multiplier itu 1 dibagi 0,2 kan ya, 0,2 atau 5. Jadinya nanti dampak ekonomi keseluruhan dapat mencapai sekitar 500 juta. Kayak gitu, jadi jatuhnya multiplier kenapa kayak gini karena sebetulnya ini rumus geometri ya. Dan mungkin kalian bakal lebih paham itu nanti di makro 1 atau makro 2 gitu. Tapi kalau saya sederhana tuh dengan uang 100 juta yang diberikan ke masyarakat kan dia 100 juta dipakai dulu. Terus kan misal 100 juta dipakai buat beli apa gitu. Buat beli infrastruktur kayak bangun tol gitu. Nah itu kan bakal berdampak lagi ke hal yang lainnya kayak apa namanya ke mungkin bangunan atau pemberian upah dan sebagainya kan kalau misalnya dikasih upah terus dibeliin barang lain kan itu bakal jatuhnya berkali-kali lipat ya si dampaknya ke ekonomi. Nah biasanya kalau misalnya secara sederhana si rumus Keynesian ini tuh satu plus satu min MPC. Nah buat contohnya tuh kayak gini gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian buat yang ketiga kita lanjut, Indonesia akan mengalami bonus demografi yang artinya ini kayaknya nggak tahu apa ya si opsinya tapi kita coba lihat dulu. Jadi bonus demografi itu sebetulnya kondisi ketika
Ketika penduduk usia produktif itu dia umurnya itu 15 sampai 64 ya, lebih banyak dibanding non produktif. Yang biasanya itu dia anak-anak atau lansia. Kalau misalnya kayak gini, dampaknya apa? Kalau ini kan ini aneh, jumlah populasi diminimumkan. Sedangkan di sini dia bilang bahwa eh, ada penambahan populasi, kan itu beda. Kalau ini tuh ekspor dimaksimumkan, ini agak di luar konteks. Nah, kalau misalnya yang ini, dia lebih tepatnya yang mana? Karena orang yang usia produktif lebih tinggi, katakanlah gitu di suatu keluarga, atau pada umumnya di rata-rata keluarga tuh, orang yang bekerja tuh, atau orang yang mampu untuk bekerja tuh lebih banyak dibanding orang yang di luar usia kerja. Kayak gitu jatuhnya. Jadi kayak satu, kalau misal dia yang normal, kondisi normal tuh, misal dalam satu keluarga, itu dua orang kerja, tiga orang eh, bukan pekerja gitu. Nah, kalau misal bonus demografi, itu kan rata-rata keluarga atau rata-rata masyarakat di suatu negara, itu lebih banyak orang yang kerja dibanding orang yang nggak kerja. Jadi kayak misal, lebih banyaknya ini empat orang kerja, dua orang kerja. Kerja dalam suatu apa namanya, dalam suatu keluarga. Nah, kalau misalnya kayak gini, nanti dampaknya apa? Dampaknya ya si dependensi atau ketergantungan ya, hasil ketergantungan dari orang yang tiga orang ini kan bergantung ke dua orang yang bekerja gitu buat menafkahi. Nah, kalau misalnya yang bonus demografi, dia tuh si ketergantungan lebih rendah. Jadi yang dua itu bergantungnya bisa ke empat orang gitu. Atau ya itu tadi dependensi rasio atau angka rasio ketergantungan itu lebih rendah. Jadi buat yang nomor tiga itu jawabannya yang ini. Dependensi rasionya itu diminimumkan. Itu ya. Itu buat yang nomor tiga. Kemudian buat yang nomor empat, kalau misal ini mah sederhana ya. Tentang GDP definisinya apa? Mungkin dari ininya dulu. Pertama dia gross. Jadi kan dia perhitungan kasar ya dalam suatu kalkulasi ini. Jadi kayak apa itu namanya? Perhitungan semua final goods ya. Berarti kan semua barang jasa yang sifatnya itu final. Berarti yang ini dia salah, yang ini dia salah. Kita lihat lagi yang ini antara A sama C. Antara A sama C betul dia diproduksi di sebuah negara. Nah, kalau misalnya ini dia diproduksi oleh warga negara sebuah negara. Nah, kalau misalnya ini tuh dia jatuhnya yang mana? Jatuhnya yang itu dia sebetulnya definisi dari yang gross net product atau gross national product. Bisa itu yang GNP atau GNI ya. Nah, itu bisa berarti ini yang berbeda. Nah, berarti betulnya yang mana? Betulnya yang ini ya. Jadi semua final goods dan service yang produksi satu negara jadi bebas mau dia orang Indonesia kah atau orang Jepang atau Toyota yang lagi ada di sini, itu terhitung semua di GDP. Nah, itu ya, itu buat definisi. Ini udah umum lah ya. Nah, itu ya buat yang nomor 4. Buat yang kelima, goods dan service yang diproduksi dan juga secara ilegal tuh apakah tidak dihitung dalam GDP, apakah dihitung atau dihitung jika penjualan dilaporkan pada pajak pendapatan. Kalau atau yang D dihitung sampai peningkatan yang dapat diukur. Nah, kalau yang ini pada umumnya, bahkan mungkin di semua negara ya, dia tuh tidak dihitung dalam GDP. Kenapa? Karena misalnya kayak kegiatan misal narkoba atau katakanlah judi mungkin ya, itu tidak dimasukkan
Ya karena pertama sulit diukur dan tidak tercatat sistem yang resmi. Jadi jatuhnya tergantung negara sebetulnya ya, apakah si penjualannya itu memang dicatat secara resmi, kayak misal mungkin ganja itu dihalalin itu dan dijadikan salah satu pencatatan itu mungkin bisa, tapi pada umumnya kayak misal yang itu dia tidak dihitung dalam GDP. Karena itu tadi mungkin ya sulit diukur karena memang pada regulasinya tidak diukur sama itu tadi dia memang tidak dicatat secara resmi oleh pemerintahannya gitu. Itu ya. Itu buat yang ketika goods and service-nya itu dijual secara ilegal. Sekarang buat yang keempat, kalau ini mah udah umum juga ya, dimana GDP itu kan fungsinya C plus I plus G plus NX, berarti nggak cari C-nya konsumsi sudah ada, I-nya investment, investment terus G-nya itu government purchase, itu government spending, dan yang NX itu next export. Jadi buat ini jawabannya yang ini. Oke, itu ya. Itu buat yang nomor 6. Dan ini lanjut buat yang nomor 7. Ayo kalau misal dirasa kecepatan, bilang aja. Sama kalau misal kalian mau nanya, boleh langsung apa nih, langsung kata aja, boleh langsung ngomong atau di chat juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi buat yang nomor 7. Nilai GDP adalah produksi goods and services yang dinilai menggunakan harga tahun ini, B harga tahun mendatang, C harga konstan, dan D harga rasio. Kalau misal ini mah biasanya nominal ya, harga tahun ini. Kalau harga tahun mendatang kita nggak tahu harganya berapa ya. Kalau misalnya yang ini betul berarti yang harga konstan untuk yang real GDP atau harga tahun dasar ya biasanya. Kalau ini rasio harga tahun ini terhadap harga konstan, nah ini agak belum lazim ya. Kayak ini jarang dengar juga penilaian dengan hal ini. Tapi ya buat yang GDP itu umumnya pakai harga konstan, harga tahun dasar gitu ya. Ini juga sama buat yang GDP indikator yang nomor 8 itu perhitungan gimana ya, tinggal si nominal GDP dibagi dengan nilai GDP dikali 100. Itu ya, masih sederhana sih. Soalnya ternyata emang apa namanya, di pembahasan P makro tuh nggak, yang aku itu nggak seribet P mikro ya. Yang lebih banyak tuh otak-atik. Kalau P makro tuh banyaknya masih pemahaman yang apa namanya lebih sederhana. Yang penting kalian lumayan memahami dasarnya kayak gimana. Kayak GDP itu apa, terus penghitungannya ada total sama CPI, biar nggak kebalik. Terus penghitungannya gimana, jangan sampai lupa, sampai apa namanya, malah jarang lihat sih kalau misal yang kayak ada account dan lain-lain. Dia masih, kalau misal masih sama kayak tahun-tahun lalu ya, itu harus masih sederhana kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau yang tahun sekarang semoga masih sama. Kita lanjut ya buat yang nomor 9. eh Mana yang merupakan gambaran dari fungsi uang, yaitu unit of account. Kalau misal ini kan, Aduh. ini mah exchange ya, ini alat tukar. Ini alat tukar, ini misalnya store of value. Nah eh, baru yang ini yang nomor 9, dia itu sebagai unit of account. Seperti tadi yang aku bilang ya pas di awal-awal, bahwa si unit of account itu fungsinya buat menentukan atau mendefine atau kayak menyatakan harga atau nilai dari barang atau jasa. Kalau misalnya kan dia ada dasar harga dari permen yang dijual di suatu website. Nah, jadi kan nggak bisa tahu bahwa satu permen itu harganya berapa, harganya 10.
Misal katakanlah 10.000, terus ada yang 15.000, kita tahu bahwa harga apa namanya, mungkin yang 10.000 itu dia kualitasnya atau mungkin biayanya itu lebih rendah dibanding yang 12.000 dan sebagainya. Itu ini account ya. Terus buat yang 10 ini community money tanpa intensi, ini salah. Kita lihat lagi, terus misal yang C dia community money dengan value, ini ya biasanya umumnya emas ya, atau dan lain-lain. Tapi ini kan di Indonesia kan jarang ya. Mungkin bisa dipakai, tapi kan kita mirip dengan negara yang lain, kan kita punya uang kertas. Nah, kalau di sini kan dia fiat money atau uang kertas dengan intrinsic value. Nah, ini agak kurang tepat ya, soalnya kalau misal kita lihat dari uang kertas kita sendiri kan sebetulnya kalau nggak dijamin sama pemerintah kan cuma kertas biasa ya. Kalau misal kita cetak uang sendiri dan sementara itu kan nggak diakui sama pemerintah, ya itu nggak ada nilainya juga. Jadi kalau misalnya yang ini, yang nomor 10, dia jawaban yang betul tuh yang ini. Fiat money tanpa intrinsic value. Itu buat yang nomor 10. Sekarang kita lanjut ya ke yang nomor 11. Mengenai tingkat bunga yang lebih rendah itu akan membuat orang untuk lebih sedikit menabung. Hmm, ini betul ya. Soalnya kalau misal kalian ditawarin nih deposito gitu, antara uang kalian 10 juta, terus deposito misal katakanlah satu periode waktu misal setahun gitu, 5%, itu kan mungkin kayak returnnya kan 50.000 ya per tahun. Kalau misal ternyata kalian tawarin di bank yang B atau di tahun selanjutnya itu kalian tawarin bunganya itu 10%, berarti kan kalian bisa dapetin 10%, 100.000 gitu dengan menabung. Nah kalau misal kayak ini yang A itu betul. Nah, tapi yang biasanya dia salah bahwa loanable fund, permintaan loanable fund itu mempunyai upward slope, itu salah ya. Bentar, 11, ya nomor 11 ya. Nah tapi lihat dulu yang lain. Ini betul, tadi betul ya, bahwa sebetulnya kalau misalnya tingkat bunga lebih rendah tuh, orang tuh cenderung lebih sedikit dalam menabung. Ini kan bisa dilihat di kurva supply sebetulnya ya. Tapi kan karena kita bahas tentang menabung, itu kan dalam sisi supply ya, karena kan dalam loanable fund, loan fund itu supply dari tabungan masyarakat, sedangkan demand itu banyaknya pinjaman yang diinginkan oleh investor atau ya bisa perorangan. Jadi mau beli KPR dan sebagainya. Nah, dari sini kan bisa dilihat ya bahwa kalau misalnya dia bilangnya menabung, berarti kan dia tentang supply. Nah, berarti harusnya dia bicara bukan permintaan tapi penawaran. Berarti ini dia salah juga. Nah, kalau misalnya yang ini dia lebih banyak melakukan investasi. Nah, kalau misalnya yang ini dia agak kurang tepat juga. Kenapa? Karena terbalik ya, kalau misal yang sisi investor, kalau misal dia pinjam dengan bunga 5% atau 10%, dan misal dia minjamnya 1 juta gitu, yang 5%nya kan dia harus apa namanya, eh total yang nanti bakal dibayarin antara 5% sama 10%, katakanlah misal yang dia tenor misal 1 tahun gitu, atau mungkin dalam sekali bayar lah.
biar lebih gampang. Itu kan nanti bakal total yang bakal dibayarin ke banknya itu katakanlah 1 juta 50 ribu. Kalau misal sekali langsung bayar misal, kalau misal yang 10% kan berarti dia 1 juta 100 ribu. Nah berarti kan kalau misal kayak gini ya biayanya itu lebih mahal ketika si bunganya tingkat bunga lebih tinggi. Jadi kalau misal yang ini lebih betulnya Indonesia lebih dikit. Nah, iya kalau misal tingkat bunga lebih rendah, oh ini betul. Kalau tingkat bunga lebih rendah, berarti kan yang 5% yang dibanding 10%, si investor tuh lebih tertarik buat melakukan investasi. Berarti yang C sama D itu lebih tepat dibanding A sama B. Sekarang kita lihat lagi bahwa kalau misal tingkat bunga yang lebih rendah, malah lebih banyak investasi. Berarti kan hubungannya negatif atau terbalik. Nah, kalau misal kayak gitu, si slope-nya gimana? Slope-nya itu negatif atau downward sloping. Sebetulnya bisa kalian lihat juga ya di kurvanya juga. Ini yang demand-nya. Demand itu dia down sloping, yang supply itu dia upper sloping. Ya, itu buat yang nomor 11. Sekarang buat yang nomor 12. Langkah dari berikut ini yang akan dikeluarkan nanti PDB Inggris untuk tahun 2005. Apakah penjualan jasa potong rambut atau nilai jasa pengacara? Kalau yang jasa potong rambut kan dia sama aja servis. Ini services juga. Ini kan ya goods. Nah, kalau yang ini dia rumahnya dibangun pada 2004 dan dijual 2005. Nah, ini tuh sebetulnya akan dihitung mah pada apa ya, pada hakikatnya. Ya, karena hakikatnya itu dia akan dihitung di PDB untuk tahun, karena ya dia barang atau investasi. Ya ini kalau misalnya esensial kan ke investasi ya. Dia tuh telah selesai di tahun 2004. Jadi nanti dia bakal dihitung nanti di tahun 2004. Meskipun nanti dijual di 2005. Kan kalau misal di investasi kan ada yang namanya konsep inventaris ya. Kayak misal apa namanya? Dalam proses produksi mobil Toyota gitu. Misal 300 500 mobil dibuat, 300-nya kejual. Nah, 200-nya itu dia bukan artinya nunggu dia dijual baru dihitung GDP, tapi itu semuanya udah dihitung jadi GDP tahun tersebut gitu. Nah, mungkin jatuhnya bukan sebagai barang yang dijual, tapi jatuhnya inventoris dari si perusahaan tersebut. Jadi yang 200 itu tuh bukan dihitung nanti ketika dia terjual tahun depan, tapi udah dihitung di GDP yang tahun sekarang. Kayak gitu. Nah, jadi buat yang 12 dia jawabannya yang ini. Gitu ya. Kemudian buat yang 13 itu PDB akan terdapat diukur dengan jumlah dari lain mah dari ini. S sama dengan C balik lagi si SG plus NX. Yang kita lihat lagi konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan ekspor neto berarti yang ini ya. Oke, dan 13 kalau yang ini juga ini mah sederhana. PDB adalah jumlah dari nilai pasar, setengah jadi ini salah, manufaktur doang ini salah, kalau jasa infra doang salah juga. Jadi ini semua barang jasa yang sifatnya final ya, bukan yang setengah jadi. Itu yang PDB. Kalau misalnya yang 15 kita lihat lagi jika PDB nominal tahun 2005 lebih PDB nominal tahun 2004, maka produksi output akan pasti turun. Ini belum tentu pasti naik, belum tentu juga. Tetap sama itu belum tentu juga. Kenapa? Karena ini kan nominal ya.
dia masih ada kemungkinan perubahan yang disebabkan oleh inflasi. Jadi bukan karena jumlah produksi. Kalau misal kalian lagi hitung GDP ya, kalau nominal kan dia pakai harga tahun sekarang. Misal lagi hitungan tahun 2005, itu $5 gitu. $5. Terus yang 2006, oh ya misal kalau misal ini tuh dia produksinya 40 jagung. Ya, kalau misalnya yang ini dia jadi $6, tapi produksinya 40 jagung, kan si nominal tetap berubah ya. Yang ini dia 200, yang ini dia 240. Kalau misalnya kita lihat sekilas nominal itu dia meningkatkan nominal GDP-nya, tapi si jumlah outputnya itu belum tentu naik atau belum tentu turun. Jadi mungkin sama, tapi mungkin juga dia ya bisa naik bisa turun. Jadi kalau misalnya ini lebih tepatnya mana lebih tepatnya yang ini. Karena ya nominal GDP itu belum bisa capture kira-kira ada pertambahan output atau enggak. Karena masih ada efek dari inflasi. Itu ya. Terus yang 16, jika seorang tukang sepatu membeli kulit seharga €100 dan menang seharga €50 sebagai bahan baku ya, dan digunakan untuk produksi output nilai €500 kepada konsumen, berarti jatuhnya dibeli €500 ya. Kira-kira PDB-nya itu akan menghitung yang mana? Kalau misalnya yang ini tuh dia akan menghitung yang €500-nya atau barang akhirnya ya. Kenapa? Karena kita asumsikan kita asumsikan bahwa €100 dan €50 nya itu sudah terhitung di sepatu. Jadi misal apa namanya 150 dari 500 itu nilai dari bahan baku dari kulit dan benang, katakanlah kayak gitu lah ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misal kalian beli bahannya kulitnya €100 terus barang benangnya €50 terus kalian jualnya €10 kan tuh aneh ya. Kalau misalnya ini kan dia €500 kan dia bisa lihat juga bahwa ya mungkin €100-nya bahan apa namanya €100 tuh buat dan biaya beli beli kulit dan €50 dari beli benang dan lain sebagainya. Nanti berhitungnya di nilai akhirnya gitu. Gitu ya. Kemudian yang 17, dia PDB itu akan mencakup komponen apa aja. Nilai pengemudian dari pekerjaan ini enggak ya. Terus kalau misal bahas tengah jadi itu tadi enggak, kebetulan terlarang, yang tadi ilegal itu enggak. Katanya yang ini karena dia sifatnya service ya. Itu yang 17. Kemudian kita disuruh buat hitung si GDP realnya. Di mana GDP real itu kan tinggal menghitung harga tahun menggunakan harga tahun dasar yang 2003 berarti 3 sama 10 dan kuantitasnya sesuai dengan tahunnya. Berarti yang 2024 GDP real 2004 sama dengan harganya itu $3 yang harga tahun dasar dikali 120 kuantitas tahun yang 2004-nya ditambah 10 dikali dengan 70 ya kuantitasnya. Nanti dapat hasilnya yang ini 360 ditambah 700. Hasilnya 1060 ya. Itu jadi buat yang ini desa 60 sih kayaknya. Ini jawabannya yang B.
Itu sekarang selain diminta buat deflator, jadi sekarang kita diminta buat deflator ya. Di mana deflator itu nominal gitu kan. Dan yang udah ada, sekarang kita tinggal hitung si nominalnya. Dimana nominal 2004 sama dengan tinggal hitung baris lurus ya. Tiga, tiga kali 120 ditambah 12 kali 70 sama dengan ini, berarti kan 360 ditambah 2 kali 70 kan berarti 100 140, berarti kan 840 ya. Gue salah, kita coba hitung dulu. Kayak hasilnya ya sama dengan 1200, tinggal deflatornya itu sama dengan nominal 1200 diberikan 1060, hasilnya adalah 113,2. Dengan cari mendekati hasilnya yang ini ya, itu buat yang nomor 19. Kemudian kita diminta buat hitung persentase dari 2004 ke 2005 si GDP realnya. Kalau yang lupa udah tahu ya. Kita tinggal cari GDP real 2005. Tinggal 4 dikali 120. Eh, GDP real berarti kan harganya harga tahun dasar ya. 3 dikali 120. 20 ditambah 10 dikali 70. Ya kan ya. Hasilnya adalah 1060. Dan itu tinggal pakai rumus YT min min satu dibagi min satu kan ya. Tinggal 2005 nya berarti 1060 ke 1060. 1060. Dan oh berarti ini 0 ya, sama dengan 0. Dan di sini bisa kalian lihat juga ya bahwa eh meskipun si kualitasnya berubah, itu ada kemungkinan, bentar. Oh iya, kalau misal nanti kalian lihat atau kalian coba hitung kan nanti si nominal nominal bakal berubah ya. Kan ini meskipun kuantitasnya sama 70 tapi kan si harganya meningkat ya. Nanti kalian bakal hitung si nominalnya bakal beda, bakal ada peningkatan, sedangkan si realnya itu dia tetap, karena di sini dia bakal melihat bahwa pertumbuhan outputnya, peningkatan produksi pena sama buku itu dia tetap sama. Jadi ke 2004 110, 2005 tetap 110 juga. Jadi peningkatan output atau pendapatannya atau produksi sebetulnya dia nol gitu. Itu ya sebetulnya apa namanya, penggunaan sebenarnya dari GDP itu ya. Kemudian kita lanjut lagi buat yang nomor 21, itu PDB Inggris Raya akan dihitung kecuali dengan komponen ini dia service. Ini dia ya goods yang akan diproduksi dalam negeri ya. Produksi diproduksi di Inggris berarti kan tetap diproduksi dalam negara atau wilayah tersebut gitu. Kemudian yang C, nah ini meskipun dia dibeli di Inggris tapi kan dia barang setengah jadi
yaitu lembaga. Nah, itu dia berarti yang C yang nggak bakal dihitung di PDB-nya atau GDP-nya. Karena dia sifatnya masih berang setengah jadi. Kalau misal dia bilangnya sebagai kabel, katakanlah ya, itu udah jadi. Nah, itu tuh baru dihitung dalam PDB. Kalau ini dia belum. Atau nanti di otomotif kayak mobil atau motor yang baru dia dihitung di PDB-nya gitu. Kalau ini mah dia udah saya berarti dia goods yang diproduksi dalam negeri atau di wilayah Inggris. Itu yang 21 ya. Yang nomor 22 ini tentang pembelian rumah baru. Nah, kira-kira dia bakal masuk yang mana? Kalau misalnya rumah baru kan udah mungkin banyak juga ya, rumah punya ada. Atau apartemen baru itu akan ke residensial kapital dan bukan konsumsi. Jadi buat yang ini itu dia masuknya bukan konsumsi, tapi masuknya ke investasi. Kenapa? Karena ya setahu kayak itu tuh, karena rumah itu biasanya asetnya jangka panjang, sedangkan kalau konsumsi kan dia yang dikonsumsi secara langsung dalam waktu jangka pendek ya. Nah, sementara buat rumah dia itu lebih banyaknya atau lebihnya kan buat jangka panjang. Nah, jadi dia bisa dikategorikan sebagai investasi. Itu ya, itu buat yang nomor dua. Bisa lebih gampang buat kalian pahaminnya itu dari sini. Bahwa ini tuh termasuk ke akun dari Essential Capital. Oke, itu buat yang 22. Sekarang kita masuk ke yang 23. Nomor 23 itu tuh diminta buat nilai cost of basketnya. Ini mah karena dia diminta tahun dasar, tinggal kita kali kayak nominal aja. Tinggal kayak tahun 2000, tinggal dua. Dua dikali 100 ditambah satu kali 100 sama dengan 300. Ini ya, ini lumayan gampang. Oke, itu ya. Terus kemudian berapa IHK atau CPI dari tahun 2021 dan 2022 secara berurutan. Kalau misal kalian nggak pasti kan tahu kalau misal tahun 2000 itu tahun dasar. Jadi IHK akan sama dengan 100. Atau sebetulnya tinggal ini aja, tinggal 300 dibagi 300 sama dengan 100. Karena kan mesti IHK itu kan PI sama dengan kos tahun tertentu tahun saat ini. Saat ini tentu saja dibagi dengan cost of basket tahun dasar dikali 100 ya. Ini kayak itu aja. Sekarang kita diminta buat nyari yang tahun selanjutnya. Lebih sama ya. Tinggal tahun satu itu cost of basketnya. Berarti tinggal 2,5 dikali kuantitasnya karena ini CPI ya. Berarti kan kita pakai kuantitas yang sama buat 5 tahun. Berarti kita pakai di sini ya. Ini kalau misalnya kita pakai asumsi yang kayak gitu, bahwa CPI itu menggunakan fixed basket, berarti
jumlah barang yang dibeli itu sama tiap tahunnya. Jadi kita anggap bahwa jumlah basketnya di tahun dasar. Jadi yang 100 kita masukkan 100 100 ditambah 0,9 dikali 120 sama dengan 340. Nah, tinggal 340 dibagi 300 kali 100 sama dengan 1,3. Kemudian tahun 2002 itu sama dengan ini 25, tinggal masukin aja 100 ditambah 1 dikali 100 100 ini. Nah, jadi kalau mau dapat hasilnya itu sama dengan 375 ya, 375. Dan tinggal hitung lagi 375 dibagi 300 kali 100 sama dengan 125. Nah, dia udah ketemu ya bahwa si CPI untuk soalnya itu dia tahun saya 100, tahun keduanya dia 113,3, tahun ketiganya 125. Jadi jawabannya yang B. Nah, kalau misal nanti kalian nemunya beda, kebedaannya takutnya ini salah. Jadi, siapa tahu agak kebalik-balik juga. Tapi sementara mungkin buat yang 24 dengan asumsinya jumlah barangnya sama buat semua tahun, berarti kan pakai yang tahun dasar. Ini penghitungannya kayak gini. Oke, itu ya buat yang 24. Dan yang 25 itu udah tahun dasar dirubah. Jadi dari tahun 2000 ke tahun 2022. Nah, kira-kira IHK tahun 2021 kayak gimana? Agak ribet ya. Nah, tapi kita lihat ya. Bentar, bentar. Semoga nggak salah ini. Tahun 2002 itu berarti kita tinggal, oh ya betul, betul, betul. Tinggal hitung 2,75 dikali 105 di- ditambah ini berarti 1,0 dikali 130 sama dengan ini tuh 418,75 tahun. Ini baru ini tinggal sama tahun dasarnya 8,75 dikali 100 sama dengan 100. Ini buat si iya. Nah, tahun 2001-nya itu tinggal harganya pakai tahun dasar 2,75. Harganya lagi. Si kuantitasnya yang sama ya, berarti ini 2,5. 2,5 dikali dikali 105 ditambah harganya berubah 0,9 dikali kuantitasnya tetap sama dengan ini hasilnya 379,5. Nah, tinggal dibagi sama tahun dasarnya berarti yang ini ya, 41,78,75 tinggal dikali 100. Hasilnya nanti dapat 90,6. Itu ya. Jadi buat yang ini kalian bakal dapat hasil si indeks harganya 90,6 dengan caranya gimana? Pertama kalian yang tahun 2022 kalian hitung
si CPI-nya dulu. Berarti bukan CPI sih, si kosong basketnya. Jadi tinggal hitung kayak nominal di sini tinggal 25 kali 105 1 dikali 130 dapatkan sifat 18,75. Nah baru deh buat yang 2001 itu kita tinggal hitung harganya tahun 2001 tapi kuantitasnya tahun yang 2002 kayak gitu. Buatnya juga sama, buat yang price of worknya 0,9 sesuai sama tahun sekarangnya dibagi sama tahun dasarnya 130 si kuantitasnya kayak gitu ya, kita dapat hasilnya. Nah kita lanjut yang ini, manakah dari pernyataan berikut yang benar? A. Nggak ada yang benar. B. Tingkat suku nominal adalah inflasi dikurangi dengan suku bunga real. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari si rumusnya itu tinggal nominal sama dengan real plus inflasi. Kalau misalnya gini kita lihat nominal adalah tingkat inflasi dikurangi tingkat suku bunga real. Ini salah. Tingkat suku bunga real adalah nominal dikurangi inflasi. Nah ini baru betul ya. Jadi kalau misalnya yang D dia nominal adalah tingkat suku bunga real dikurangi inflasi, ini salah juga. Jadi buat yang ini yang 26 jawaban yang betul yang ini. Dengan kalian otak ketika atau pindah luas si rumus utamanya yang ini. Nominal sama dengan real plus inflasi. Nah, karena kita udah tahu rumusnya, kita lihat di yang 27 bunga tinggal suku nominal berapa, tinggal nominal kan tadi real plus inflasi. Berarti nominal sama dengan 3% ditambah 8% sama dengan 11%. Oke, berarti buat yang ini nominalnya adalah 11%. Nah, nomor 8, jika Toyota membangun pabrik di Inggris Utara, apakah terdapat peningkatan portofolio investasi asing di Inggris? Nah, ini belum tentu dan karena eh, dia sifatnya membangun pabrik dan biasanya kalau misal dia daerah kan dia cuma naruh uang tapi bangun pabrik dan mengangkat juga, jadi biasanya dia lebih ke foreign direct investment atau FDI. Kalau misal yang B, setelah pabrik dimulai, GDP akan meningkat kurang dari GNP. Apakah betul? Nah, ini biasanya kan GDP, ada GDP ada GNP ya. GDP dia hitung semua lah, hitung semua. Kalau misal yang ini dia hitung pendapatan warga Inggrisnya aja. Nah, kalau misalnya ini kan dia berarti kan menghitung juga eh, semua pendapatan atau penjualan dari Toyotanya. Kalau yang ini kan dia lebih kepada menghitung dari warga negara. Nah, kalau misalnya ini kan bisa jelas ya bahwa dibandingkan GDP yang menghitung semua, harusnya sih GDP itu lebih tinggi perubahannya dibanding yang GNP. Nah, kalau misalnya kayak gini asumsinya berarti kan jawaban yang betul itu yang ini. Karena kan kalau misal si Toyota bangun pabrik misal di Indonesia gitu, tentunya kan itu bakal penuh banyak ya kayak eh, selain dari upah yang dihitungannya di GNP itu kan kayak pembelian kapital dan lain-lain itu kan di, di- dihitungnya di GDP ya, beda sama GNP. Itu yang buat yang nomor 8 sederhananya kayak gitu. Terus buat nomor 29 tingkat partisipasi yang akan bekerja, nanti kan labor force. Nah ini tuh berarti kan sebetulnya rasio dari partisipasi yang akan kerja terhadap apa terhadap
populasi orang dewasa berarti eh tinggal angkatan kerjanya dibagi sama penduduk usia kerja atau adult population ya. Tinggal dari mana angkatan kerjanya? Ya, kan dari pekerja plus pengangguran. Pengang, nah ini sama dengan berarti 129,2 ditambah 7,8 sama dengan di 137 juta. Nah, si penduduk usia kerja itu angkatan kerja atau labor force-nya ditambah sama yang non tenaga kerja sama dengan 137 ditambah 128,5 sama dengan 265,5 ya. Nah, baru kita bisa hitung si tingkat partisipasinya. Ini adalah 137 dibagi 265,5 sama dengan 51,6%. Nah, itu ya. Itu buat cara penghitungan dari tingkat partisipasi angkatan kerja atau melihat rasio dari apakah dalam populasi riset lebih banyak orang yang dalam artian di angkatan kerja yang dia tuh either dia kerja atau mau nyari kerja atau pengangguran dibandingkan dengan yang anak-anak, remaja, terus ibu rumah tangga sama lansianya. Gitu ya. Itu buat yang nomor 29. Yang nomor 30, ya seorang kehilangan pekerjaan dan mulai mencari pekerjaan baru, maka tingkat pengangguran naik, pengangguran turun, dan kalau misalnya ini kalian lihat lebih cermat lagi ya, kalau misal kalian berpikirnya tingkat partisipasinya akan turun, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena kan di sini dia ada angkatan kerja ya. Nah, kalau misal tadi perhitungannya kayak gini, misal dia 2004 kayak gini, terus 2005 dia ada pertambahan, terus ininya kan kalau misal di sini nih, kalau misal di sini nih, apa namanya, ini kan 19,3 ada, oh kebalik-balik, kalau misal ini kan dia 109,1 berarti kan dia ada 100.000 orang katakanlah yang keluar kerja atau pengangguran. Nah, kalau misalnya di sini dia kan malah masuk ke akun yang ini, jadi dia bakal bertambah yang asalnya dia kerja jadi pengangguran, jumlahnya tetap sama, jadi 137 juta gitu. Nah, berarti kalau misalnya ini dia tingkat pasif kerja dia tetap sama. Yang pertamanya yang apa, yang tingkat penganggurannya atau jumlah pengangguran yang bakal meningkat. Kayak gitu ya. Jadi buat yang 30 lebih tepatnya, yang lebih tepatnya yang ini. Gitu ya. Terus yang 31, berikut yang merupakan alasan perusahaan menerapkan efisiensi wage atau efisiensi si wage. Itu kan penetapan upah di atas rata-rata. Nah, ini yang mana? Ini kalau lebih udah ada di ini ya, udah ada di praktikum kalau lebih. Atau mau tinggal cara kerja biar dia bisa spend lebih baik, kualitas pekerja juga, karena dia mengatrak atau menarik orang yang mungkin berkualitas juga karena gajinya tinggi. Terus perputaran kerja
Itu biar orang-orang tuh nggak cepat buat pindah kerja atau resign karena mungkin gajinya kurang menarik. Nah, itu betul. Nah, yang salah yang mana berarti yang ini jumlah pekerja yang kurang tepatnya ya tinggal kita eliminasi. Kemudian yang tiga dua itu tuh cara untuk mengurangi pengangguran struktural. Bisa dari mana? Kalau misal meningkatkan tingkat upah kan makin banyak yang pengangguran malah ya. Terus tidak merubah tingkat pengangguran ya nggak berubah si penganggurannya. Sebenarnya yang paling tepat itu dia menurunkan tingkat upah karena eh, dengan ini tuh dia bisa untuk menyerap lebih banyak pekerja gitu. Kemudian yang tiga-tiga ini tuh untuk bisa kerja yang masih sekolah, yang ibu rumah tangga juga atau ibu rumah tangga, terus masuk kegiatan lain, itu termasuk yang mana akan kerja dia bukan ya, karena masih sekolah juga, masuk struktural enggak juga, karena dia namanya enggak tersisihkan atau dia juga enggak lagi nyari kerja. Nah berarti yang betul yang mana yang A bukan angkatan kerja. Nah itu ya, itu sih kurang lebih dari apa namanya si jawaban-jawaban atau pengerjaan dari soal-soal ini. Kurang lebih sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Atau ada yang bingung atau kayak gimana? Boleh sih. Kalau misalnya ada yang menanyakan. Oke, kalau misalnya sebelum ada, mungkin nanti boleh, PC juga boleh. Kalau misalnya kalian nanti ada yang mau tanya juga, boleh kabarin. Boleh kabarin lewat Una boleh, lewat chat juga boleh. Nanti disampaikan ke aku juga boleh. Nanti buat bisa aku coba jawab ya. Via lain juga. Oke, paling kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku selain lagi ke Una. Oke, terima kasih kepada Kang Fahri yang sudah memberikan materi pada malam ini dan makasih juga untuk teman-teman semua udah mantengin esprepnya dari awal sampai akhir. Semoga setelah esprep ini bisa teman-teman bisa lebih paham tentang materi dan contoh soalnya di P Makro ini. Untuk materi sama recordingnya nanti kami berikan ke grup. Hari ini kayak besok deh, kalau nggak hari ini atau besok. Lalu kepada teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Sekali lagi makasih buat Fahri dan teman-teman semua. Ya, terima kasih. Oke, Makasih makasih Una. Una. Dengan izin Makasih lift Kang ya. Fahri, makasih Makasih Una. Kak. Oke. Makasih teman-teman semuanya.